Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas pada pertemuan ke-15 yang mengambil dari materi pertemuan 14, yaitu ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional suatu bangsa mungkin berbeda dari satu bangsa dengan bangsa lainnya. Namun yang pasti tujuannya sama, yakni melindungi segenap bangsa dan mencapai satu keamanan dan kesejahteraan. Nah, sedangkan ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional yang suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Definisi ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan, menderita. Tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Nah, ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tak terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah. Yang pertama itu ada ketangguhan. Nah, ketangguhan ini sendiri adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua, keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Nah, ketiga, terdapat identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat, integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima, ada ancaman. Ancaman dimaksud di sini ialah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau memberontak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Dan yang keenam, hambatan dan penggangguan. Hal ini adalah hal suatu atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ada beberapa fungsi ketahanan nasional sebagai ini. Yang pertama, di sini terdapat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang kedua, terdapat pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang terakhir itu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, perwujudan ketahanan nasional. Yang pertama itu terdapat ketahanan ideologi. Nah, hal ini kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran. Ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi, hasilkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi, yang bertumbuh pada perkembangan demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga itu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ini ialah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat
dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, terdapat ketahanan sosial budaya. Adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu di tanah air, berkualitas maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serta dan seimbang. Kita menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Dan yang terakhir, terdapat ketahanan, pertahanan, keamanan. Nah, ini kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi dengan kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara siklus atau stabilitas pertahanan keamanan. Negara yang dinamis mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.